Ya, pertama-tama, Kanxie Tian Shide. Terima kasih atas karunia Tuhan, Budi Guru, jasa besar dari Lao Qianren, Qianren, belas asih dari Deng Hangshi, bimbingan dari Tanju, bimbingan dari Jiangshi, juga jeripaya daripada para petugas pelaksana yang senantiasa membimbing dan juga menasihati, dan juga terima kasih kepada para budiman sekalian yang kembali meluangkan waktu untuk hadir di hari Selasa ini bersama-sama kita, walaupun di dalam garis lintang maupun garis bujur yang tidak sama, artinya di dimensi lokasi yang tidak sama, tapi bisa berkumpul di dimensi waktu yang sama. Walaupun ada di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, ada di Indonesia bagian barat, kita masih bisa bersama-sama mengikat jodoh kebudahan, bersama-sama belajar akan kitab Tao Te ini. Umat di Vihara Ying'an sekarang sudah jam 8:30 malam. Tidak mudah ya untuk berjuang mendengarkan di waktu yang sudah larut demikian. Demikian juga para pendahulu di Yente juga sudah pada jam menunjukkan sudah lewat jam 8:30 malam. Para pendahulu di Pulau Jawa dan sekitarnya masih pada dimensi waktu lebih awal 7:30 malam. Tapi bagaimanapun kita bisa berkumpul bersama mengikat jodoh kebudahan, itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang tiada tara bagi kita. Semua dalam keadaan sehat sejahtera, dalam keadaan bisa berbahagia, bisa bersama berkumpul keluarga, bisa sama-sama tetap punya kesempatan mendengarkan perputaran Dharma. Hari ini Hoshie sungguh beruntung punya kesempatan untuk kembali lagi bersama-sama dengan para budiman mengikat jodoh kebudahan dan belajar membawakan satu chapter, satu bab daripada kitab Tao Te, yaitu tepatnya bab ke-78. Hoshie menelusuri apakah judul daripada bab ke-78 ini. Hoshie menemukan atau mengambil referensi dengan judul Shui Te. Kalau di Indonesia kan kita bisa lihat Jiang Yangshi telah berjeripaya untuk menerjemahkan sebagai keluhuran air. Sini air ya, jangan diartikan dalam bahasa Inggris ya. Airnya di sini bahasa Indonesia. Keluhuran daripada air, keluhuran daripada water. Kalau kita pakai bahasa yang sering Hoshie pakai dalam belajar menerjemahkan adalah budi daripada air. Bab ini menjadi unik bagi Hoshie. Karena apa? Hoshie sebenarnya minta izin kepada Jiang Yangshi dalam kesempatan Hoshie belajar, jangan buru-buru berikan Hoshie bab-bab awal, karena Hoshie masih punya aktivitas yang lain. Jiang Yangshi tanya, kalau gitu kamu mau yang mana? Hoshie bilang kalau bisa yang terakhir-terakhir saja. Harapan Hoshie kalau bisa bawakan chapter yang ke-81. Karena pikiran Hoshie yang terakhir itu penutup. Karena ada kata-kata yang sangat indah yang Hoshie kagumi dari kitab Tao Te Ching. Ada beberapa kalimat Tao Te Ching yang membuat Hoshie sungguh terinspirasi. Salah satunya adalah yang pernah disampaikan oleh Jiang Yangshi pada beberapa bab terdahulu. Seperti kalau dalam kalimat Mandarinnya, Qian li zhixing shi yi xia. Kalau di Indonesia kan perjalanan 1000 li. 1 li itu kurang lebih 600 meter. Itu dimulai oleh satu buah langkah pertama. Artinya dalam segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan, kalau kita hanya mengatakan saja tanpa kita melangkah melakukan, itu sama saja tidak ada artinya. Artinya semua harus dimulai dengan satu langkah yang sederhana yang pertama. Berani melangkahkan kaki. Demikianlah pengertian juga dalam kitab Tao. Karakter Tao dalam Mandarin itu paling kiri dan bawah itu adalah sebuah tulisan yang bacanya Chong. Itu artinya apa? Sebuah upaya untuk dilaksanakan. Jadi sesuatu yang kita pelajari itu harus dilaksanakan. Bila kita tidak laksanakan, nanti jadi apa? Ini adalah bahan perenungan kita yang pertama. Tadi kami mengatakan sungguh menarik topik ini. Jatuh kepada kami yaitu bab yang ke-78. Kami pikir-pikir dari mintanya bab 81 dapat diskon menjadi bab 78.
ini ada pengurangan ini, pengurangan 3 bab. Nah, 3 bab ini kami berpikir yang positif. Wah, 3 ini berarti Jiang Jiangshi mungkin berpesan pada Hoshe untuk sering-sering mendalami penggunaan dari 3 mustika. Hoshe berpikir apa ajaran yang telah di-sharekan oleh Jiang Jiangshi kepada Hoshe. Hoshe sedikit sharing cerita tentang Jiang Jiangshi saat tahun 90-an, 96 kurang lebih. Hoshe waktu itu masih seorang mahasiswa. Hoshe menyaksikan, melihat Jiang Jiangshi bagaimana jauh-jauh dari daerah lain datang ke Surabaya, ke Vihara Yenta, berbagi tentang Dharma di Vihara Yenta, menerjemahkan topik-topik yang dibawakan oleh para pendahulu, dibawakan oleh pandita maupun dibawakan oleh para pendahulu. Sungguh mulia upaya yang dilakukan oleh Jiang Jiangshi. Di sanalah kami bisa mulai melihat keteladanan dari para pendahulu lokal. Bagaimana mereka bersumbangsi tanpa pamrih kepada kita umat-umat yang masih awam pemahamannya akan tahu ini. Mereka bukan mengejar daripada keduniawian, tapi mereka hanya berharap kepada kita agar kita juga ikut membina, bisa merubah nasib kita melalui apa? Upaya kita untuk melakukan aktivitas kebajikan atau perbuatan-perbuatan bajik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah sumber inspirasi yang Hoshe bisa dapatkan saat dahulu belajar melihat Jiang Jiangshi bagaimana mulai dari menerjemahkan dan membawakan topik. Dan kejodohan hari ini, Hoshe punya kesempatan untuk menguraikan atau belajar menguraikan sebuah kitab yang sebenarnya sangat langka untuk dibahas. Tapi Jiang Jiangshi dengan upaya jeripaya beliau menerjemahkan, menafsirkan kitab ini yang tidak mudah sebenarnya untuk diterjemahkan. Walaupun tadi di awal Jiang Jiangshi menguraikan bahwa kami ada sempat menuntut ilmu sampai level es campur, tapi itu adalah sebuah pemahaman bagi kami juga, introspeksi bagi kami juga. Ternyata makin kamu belajar sampai es campur, kamu makin menyadari yang kamu tidak tahu, yang kamu masih belum paham itu masih lebih banyak lagi. Jadi disinilah akhirnya menyadari betapa kamu itu masih perlu belajar lagi. Masih banyak orang pendahulu yang masih bisa kamu belajar dari mereka lagi. Hoshe mengembalikan pembahasan kita pada bab yang ke-78 ini. Setelah secara sekilas kami membaca, kok ini hanyalah satu pengulangan kembali saja daripada bab-bab yang terdahulu. Akhirnya kami mulai menyadari bahwa ini ternyata adalah sebuah petunjuk dari alam juga. Perhatikan bab yang ke-78. Ini membahas tentang budi air. Jiang Jiangshi membuat tafsir sebagai keluhuran air. Nah, menjadi unik kenapa kami suka pakai istilah budi air. Karena kebetulan Jiangshi kita yang jadi MC adalah Pak Budi ya. Jadi Hoshe ingat Budi. Kemudian airnya Hoshe ingat. Kita punya Jiangshi, Chen Jiangshi, Chen Shui juga adalah air. Jadi dua tokoh kita ini kebetulan juga adalah bersaudara dan mereka adalah simbolisasi daripada topik yang bab 78 ini. Budi daripada air. Hoshe kembalikan membahas daripada budi daripada air. Pemahaman kita untuk menuju ke bab 78 ini, Hoshe akan meminjam tafsir yang dibuat oleh Jiang Jiangshi terlebih dahulu agar kita bisa memberikan atau mendapatkan gambaran awal dari bab yang ke-78 ini. Hoshe akan pinjam kesempatan ini untuk membaca langsung ke dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Bab 78 tentang Shui De, yaitu budi air. Tian xia mo mo ruo ruo yi sui. 二攻坚强者，莫智能生. Kalau di Indonesia kan tiada yang selembut dan seluas air, yang terbaik menaklukkan yang keras dan kuat, karenanya tidak tergantikan. Yi qi wu yi zhi. Selanjutnya, ruo zhi sheng qiang, yang maka lembut mengalahkan yang kuat. Rou zhi sheng gang, yang luas mengalahkan yang kaku. Tian xia mo bu zhi, semua orang di dunia memahami ini. Mo neng xing, jadi orang tahu tetapi tidak ada yang mampu melaksanakan. Kita lanjutkan dulu ke transparan berikutnya sebagai tafsir daripada Jiang Jiangshi. Shi shen ren yun, sehingga di sini karenanya orang suci bersabda, Nabi bersabda, 爱国之够.
yang mampu menerima hinaan orang banyak. Shiwei she ji chu, dinamakan maha guru. Shou guo bu xiang, yang mampu menanggung kemalangan orang. Shiwei tianxia wang, banyak dinamakan raja dunia. Zheng ye luo fan, jadi hakikat kebenaran yang demikian itu nampak berlawanan. Jadi artinya orang yang terima hinaan dan seterusnya, tapi dia akhirnya bisa dijuluki sebagai guru atau raja dunia. Secara singkat demikian, kita bisa lihat upaya daripada Jiang Yangshi untuk menafsirkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita terima kasih kepada Jiang Yangshi yang telah berjeripaya untuk membantu kita. Demikian juga terima kasih para pendahulu di Wadah Ketuhanan, khususnya Pusa yang telah berjeripaya untuk menyediakan PPT ini untuk membantu kita. Kita akan mulai pada topik kita, minta bantuan Chen Hancu untuk menampilkan transparan Hoshie. Hoshie akan belajar untuk menguraikan titipan materi yang disampaikan, yaitu bab yang ke-78. Di awal kami ada menyinggung bahwa bab ini nampak seperti pengulangan dari bab-bab sebelumnya. Entah para budiman ada memperhatikan enggak atau masih ingat tidak bahwa bab ini sebenarnya adalah satu buah pengulangan saja. Tepatnya di bab yang keberapa sumber pengulangannya atau dari mana dia diulang, yaitu di bab 78, berarti di bab yang ke-8. Kalau masih sempat bisa buka kembali bab yang ke-8, bisa dilihat bab itu berbicara tentang apa. San san ruo shui, kebajikan tertinggi laksana air. Kemudian dia ada menggambarkan 7 kearifan atau 7 budi daripada air. Jadi unik, bab kita bab 78. Referensinya berbicara tentang air di bab 8, yaitu bab 8 berbicara ada 7 macam daripada budi dari air ini. Sungguh unik, walaupun dikatakan permainan angka. Tapi apakah kejodohan? Tapi ini juga adalah perhitungan daripada orang suci. Sehingga bisa memberikan penjelasan yang demikian daripada bab Tao Te Ching ini. Kebetulan kami mestinya dapat giliran, kami pikir dapat angka cantik juga. Jadi ini ada beberapa koreksi pada tanggal yang kami tulis ini ya. Kita lewatin terlebih dahulu, kita masuk pada transparan yang berikutnya. Sebelum kita benar-benar masuk ke dalam topik belajar kita hari ini, Hoshie akan coba mengajak para budiman untuk sekilas review kembali atau untuk mengingat-ingat apa arti daripada budi atau te, atau arti daripada kalau air. Hoshie tidak menjelaskan lagi, para budiman tentu tahu tiap hari minum air, tiap hari mandi pakai air, sikat gigi pakai air. Hoshie akan kembali ke pendahuluan, minta bantuan Chen Hancu untuk menampilkan PowerPoint transparan yang bersangkutan. Di awal kami menyinggung bahwasanya kita akan membahas bab ke-78 tentang budi daripada air. Budi sering kita dengar istilah ini, keluhuran atau dalam tafsir Jiang Yangshi ditulis sebagai kebajikan. Apakah makhluk ini? Nah, Hoshie akan meminjam satu buah cerita awal daripada kisah daripada budi ini. Tapi budi ini bukan sosok budinya, tapi adalah budi yang dimiliki oleh seekor ayam. Jadi biar kita punya satu pemahaman awal terlebih dahulu. Budi daripada seekor ayam itu seperti apa? Karena orang zaman dahulu itu menghargai makhluk peliharaan ini yang namanya ayam. Atau kita kalau dalam Mandarinnya menyatakan sebagai jite atau budi daripada ayam itu tadi. Tapi sekarang jadi kenteci ya, kenteci jadi KFC jadinya ya. Padahal dulu dia adalah ayam punya budi. Nah, seekor ayam itu memangnya punya budi seperti apa? Lao Shi pernah bersabda di dalam buku Chu Dao Lun Hui Qi atau berkeliling dalam tumimba lahir hewan. Orang zaman dahulu menjunjung tinggi ayam karena apa? Dia adalah sebagai pengingat kepada kita. Sudah waktunya bangun untuk beraktivitas. Zaman sekarang juga sama, menurut Buddha Kutub Selatan. Kita juga mengandalkan kepada Qi, tapi bukan Qi ayam lagi, tapi adalah Shou Qi punya Qi, HP punya Qi, Shou Qi punya Qi, yang pengingat kita untuk bangun dari tidur. Kita kembalikan lagi budi daripada ayam. Ayam menurut Lao Shi dalam bejangannya di kitab berkeliling dunia hewan, itu mengatakan seekor ayam punya 5 buah budi.
Budi yang pertama yang dimiliki oleh seekor ayam, dia punya budi yang namanya wen. Wen itu diidentikan dengan apa? Seperti mahkota yang ada di kepalanya. Kalau kita mengenal dengan istilah apa itu? Jenggernya. Jadi orang zaman dahulu kalau disebut dia masuk masa dewasa itu ada upacaranya, mengenakan topi. Demikian juga kalau lulus ujian atau menjadi pejabat itu ada topinya. Nah, ayam juga sama, dia punya jenggernya, dia punya apa itu bahasa yang lebih sederhana yang di atas kepalanya itu seperti mahkotanya ayam punya. Jadi itu identik dengan apa? Orang yang atau identik dengan sosok yang sudah memasuki taraf kedewasaan, sudah masuk ke dalam taraf seorang sarjana. Jadi dia punya identitas sebagai seorang yang punya mahkota. Budi yang kedua yang dimiliki oleh seekor ayam adalah maksudnya apa? Di kakinya itu ada tajinya, runcing-runcing yang tumbuh di atas daripada cakarnya. Nah, itu adalah apa? Dia bisa bertarung. Dia berani dengan siapapun. Dalam pengertian yang lebih kecil dari dia atau minimal sama dengan dia. Dia berani melawannya. Dia berani bertarung dengannya. Tapi karakter U atau bertarung ini unik dalam bahasa Mandarin. Dia terdiri dari dua unsur. Satu ke atau tobak, yang satunya ce, hentikan kekerasan. Ya, di sini dia juga tahu kapan berhenti kalau bertaruh ya. Kalau sudah kalah ya, dia tidak akan berusaha paksa mati-matian untuk sampai bertaruh hingga mati. Jadi dia tahu untuk kapan harus bertaruh, mempertahankan harga diri dia. Kemudian yang ketiga, kakinya punya cakar. Jadi yang kita sebut dengan budi yang ketiga ini yang namanya yong, keberanian. Cakarnya dia berani sebagai senjata dia untuk bertaruh dengan lawannya. Kemudian yang keempat, dia punya budi yang namanya sin atau dapat dipercaya. Nah, ini identik dengan apa? Identik saat setiap jam-jam tertentu, umumnya zaman dahulu ya, dia sudah jam 5, jam 4, mendekati fajar atau matahari mau terbit, dia sudah mulai berkokok. Jadi dia adalah suara ukuruyu dia itu adalah mengingatkan kepada manusia, sudah waktunya untuk bangun. Jadi inilah dikatakan apa? Panggilan dari ayam itu adalah sebuah panggilan kepercayaan, sudah waktunya untuk bangun. Yang kelima adalah I atau kebenaran. Berbagi, kesetiakawanan sosial. Kalau saya pinjam di dalam tafsir dalam bahasa Indonesia. Kalau dia ada makanan, dia pasti akan memanggil teman-teman dia. Induk memanggil anaknya, yang jantan memanggil yang betina. Dia tidak akan makan secara sendiri, dia akan berbagi, dia akan memanggil. Walaupun sekarang kalau kita pelihara ayam, kita akan lihat ayam-ayamnya itu sudah saling makin egois, seperti manusia juga sendiri suka sendiri menikmati, membawa lari dan meninggalkan saudara-saudaranya. Nah, itulah proses kehidupan yang mulai makin menuju ke dalam egoisme. 5 budi dari ayam ini adalah sesuatu yang apa? Merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri ayam, yang tidak karena dia lahir jadi ayam baru dia belajar punya budi ini, tapi sudah ada di dalam diri dia, sudah ada di dalam jati diri dia, walaupun dia tanpa belajar. Inilah yang disebut dengan budi pada ayam. Nah, sebaliknya kalau kita tarik budi pada air itu seperti apa? Yang tadi kami ada menyinggung di bab yang ke-8. Kami akan pinjam ada 7 budi daripada air. Yang pertama adalah Cisanti. Cisanti kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah punya arti kerendahan hati. Apa artinya? Ciri daripada manusia berusaha mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Tapi ciri daripada air apa? Dia akan mengalir ke rendah. Dalam pengertian yang lebih sederhana, yaitu adalah belajar untuk rendah hati, tidak menyombongkan diri. Sama seperti Hoshe pergi ke studi dari daerah terpencil menuju Pulau Jawa belajar. Daerah terpencil berprestasi. Begitu sampai di kota besar, ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi sampai kota besar jangan sombong dulu. Kamu hebat di sana, kamu sampai kota besar, kamu jadi tidak ada apa-apanya. Demikian juga saat sudah di kota besar, sudah berprestasi, menuju ke negara lain lagi menuntut ilmu. Menganggap sudah di atas rata-rata di negara ini. Sampai di sana ternyata tidak ada apa-apanya juga. Jadi mengatakan kepada Hoshe, belajarlah bahwa di atas langit ada langit, di atas orang ada orang. Belajar untuk senantiasa rendah hati. Demikian juga kalau kita belajar I Ching, dari 64 heksatrigram hanya ada 1 heksatrigram yang bernama Qian, itu menunjukkan kepada apa? Kerendahan hati. Tafsir tentang Qian ini semua tentang kebaikan. Jadi rendah hati adalah ciri daripada
atau budi daripada air yang pertama. Kemudian budi daripada air yang kedua yaitu Xing Shang Yuan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti apa? Dia seperti wadah penampung. Dia bisa bertoleransi. Dia bisa memaafkan. Apapun orang melemparkan yang kotor, yang jelek kepada dia, dia semua tampung. Dia semua terima. Dia bisa mentoleransi itu semua. Poinnya adalah apa? Dia bisa memaafkan. Kita sebagai manusia, kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Tapi susah untuk memaafkan orang lain. Demikian pula, waktu Hoshi ingat, waktu Hoshi kecil belajar ajaran Kristiani, dalam doa Bapa kami, bagaimana kita harus belajar mengampuni orang lain. Tapi ini sebuah keberanian atau PR yang tidak mudah, memaafkan kesalahan orang lain. Bila tidak kita memaafkan, kita akan meminjam kesalahan orang lain untuk menghukum kita sendiri. Itu adalah budi daripada air yang kedua, bertoleransi, memaafkan. Budi yang ketiga, jadi yang pertama tadi, yang pertama dari air, rendah hati. Yang kedua, memaafkan, bertoleransi atau bisa menampung. Yang ketiga, Yishanren, kalau Hoshi tafsir di sini adalah menghidupi. Artinya apa? Air itu menghidupi, memberi manfaat kepada semua makhluk. Tapi dia tidak pernah menonjolkan diri, dia tidak pernah menunjukkan dia itu sangat berjasa. Itulah ciri daripada air, dia menghidupi, memberi manfaat bagi makhluk yang lain. Itu adalah budi dia yang ketiga. Budi dia yang keempat adalah dapat dipercaya atau Yanshan Xin. Air kenapa dikatakan dia dapat dipercaya? Dia adalah, perhatikan karakter daripada Xin yang dapat dipercaya, seperti adalah orang yang berkata-kata. Dia adalah apa yang dia dikatakan, atau walaupun kita katakan dia itu bisa memberikan kontribusi dia bagi kehidupan, tapi dia tidak pernah menuntut untuk dia mendapatkan penghargaan. Artinya dia memberikan yang terbaik, air yang jernih untuk dalam beri manfaat bagi sesama, tapi dia tidak menuntut untuk dia diberikan penghargaan prestasi. Budi yang kelima adalah Zheng Shan Ren. Ini ada Zheng Shan Zhi, artinya berkeadilan. Seperti kalau kita di dalam pertukangan, kita ada alat namanya water pass. Walaupun dia diletakkan dimanapun, dia akan bisa menentukan di mana namanya level yang standar atau level yang tidak miring, atau menunjukkan kemiringan, itu air akan menunjukkan seperti itu. Ini adalah bercerita tentang air sebagai pemimpin yang berkeadilan kepada semua rakyatnya. Kemudian yang keenam, budi yang keenam daripada air adalah Shishanan, atau dalam tafsir Hoshi adalah katalis, yang berarti apa? Dalam menghadapi segala hal, dia berfungsi sebagai apa? Berfungsi untuk mendamaikan. Dimanapun dia berada, dia berfungsi untuk mendamaikan. Katalis ini Hoshi ingat pelajaran kalau air itu dicampur dengan minyak, itu susah menjadi satu. Tapi dia bisa menjadi satu bila diberi susu. Nah, susunya ini namanya katalis. Hoshi ingat beberapa waktu lalu ada pendahulu dari Taiwan meminta Hoshi untuk menerjemahkan sebuah buku karena akan dicetak oleh salah satu penerbit di Taiwan. Di sana beliau mengatakan, buku yang kamu terjemahkan ini adalah membantu Lao Qian dan Tuku Te. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Membantu untuk menceritakan kebajikan dan budi daripada Maha Sesepuh. Disinilah Hoshi jadi belajar. Ternyata kita itu terhadap pendahulu, kita juga harus belajar untuk bercerita tentang kebaikan. Terhadap sesama pembina juga kita harus belajar untuk melihat kebaikan daripada dia. Kita jangan untuk selalu melihat dari sisi keburukan dia. Dengan demikian kita tidak akan nampak sebagai pembina, tapi akan menjadi mirip seperti Hoshi gitu ya, waktu dulu masih mengajar di kampus, mencari kesalahan orang kalau membuat tugas yang keliru atau membuat ujian yang keliru. Nah, itu bisa-bisa jadi apa? Hidup kita hanya cari salah-salahnya orang. Nah, kita membina diri juga harus kita jadikan membina diri kita sendiri, bukan membina diri orang lain. Kemudian yang ketujuh, budi yang ketujuh dari air adalah segap dan sigap. Ton shan shi. Kapan waktunya bergerak, kapan waktunya melangkah, itu kita akan punya waktu yang momen yang tepat. Demikian kami sedikit mereview budi daripada air, budi daripada ayam. Jadi kita bisa memiliki pemahaman yang dasar kembali apalah yang ada dari nilai daripada air ini. Transparan ini Hoshi ada kirim ke Chen Hanju, nanti akan dikirim kepada para budiman bila membutuhkan. Hoshi ada sedikit
tidak sama dengan yang ditampilkan tadi karena terlambat Jose mengirimnya ya. Nah, Jose akan menampilkan mulai pada bab yang ke-78 ini. Di awal, Jose ada membaca terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, Jose mengajak para budiman yang berada di rumah atau berada di vihara bisa sama-sama membacanya. Walaupun belum memahami secara gamblang akan artinya, tapi bisa ikut membaca di dalam hati atau mengeluarkan suara. Bab ke-78, 水的天下莫裸弱以水，二攻坚强者莫智能生，以其无以易之. Apa artinya? Kita akan menelaah satu persatu.